Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual gitu ya, menyimak materi pada hari ini dalam rangka layanan bimbingan klasikal gitu ya dalam bidang pribadi dan sosial. Hari ini saya akan menyampaikan tentang menumbuhkan jiwa kepemimpinan remaja. Nah, kalian seperti ini masa-masa remaja pastinya keinginan ingin menjadi pemimpin itu pasti ada. Terus kita sebagai manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini sebagaimana makhluk hidup yang sempurna, diberikan akal, diberikan kesehatan, terus diberikan tumbuh kembang yang sempurna gitu ya. Sebagaimana kita bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai manusia dan kita bisa hidup bersosial dengan masyarakat, dengan teman-teman, keluarga, dan diri sendiri juga ya. Kita bisa berinteraksi dengan baik. Oke, baiklah. Untuk menyimak materi selanjutnya ini kita bisa sama-sama untuk dipahami ya. Nah, selanjutnya ini adalah hakikat pemimpin. Nah, kepemimpinan adalah suatu proses untuk membantu orang lain agar punya kemampuan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan. Nah, tidak ada organisasi tanpa pemimpin. Jadi semuanya itu pasti ada pemimpinnya gitu ya. Dan kita harus sama-sama nih dengan anggotanya bagaimana kita satu tujuan. Tujuannya itu apa? Kita ingin mensukseskan kegiatan, misalnya kita ingin mencapai visi misi kita gitu ya, menjadikan yang terbaik gitu ya. Terus ini seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri, menjadikan teladan agar bisa menggerakkan anggota dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi setidaknya kalau belum mampu untuk memimpin orang lain nih ya, kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu gitu ya. Tujuan kita mau kemana, pastinya kita niatnya ingin membahagiakan orang tua, ingin lebih baik diri sendiri, tapi prosesnya itu bagaimana kita lewati sama-sama gitu ya. Kita belajar kehidupan itu pasti ada masalah nih. Setidaknya kita bisa membentengi diri kita untuk menemukan solusinya dan kita mencari jalan keluarnya gitu ya. Nah, di sini adalah ciri-ciri pemimpin. Nah, memberikan inspirasi pastinya gitu ya, sebagai pemimpin itu adalah mencari solusinya. Kalau ada anggota yang bermasalah, misalnya ada anggota yang kurang sependapat dengan pemikiran kita atau anggota lain gitu ya, kita mencarikan solusinya. Terus selalu punya inisiatif. Nah, inisiatif ini bukan kita cuma jadi pendengar yang baik, tapi kita ikut berpikir juga ya gitu sebagai ciri-ciri pemimpin. Terus memberikan teladan. Nah, teladan untuk diri kita, keluarga, teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah proses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pastinya kita seperti apa prosesnya itu, kita teladan, kita punya inisiatif gitu ya, bukan hanya diam di tempat saja gitu. Terus ada nih, seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan bagi anggota yang Anda pimpin dengan cara antara lain. Yang pertama, rajin bekerja keras dan sedikit bicara. Artinya kita harus gimana ya? Harus kerja keras nih. Tidak mudah putus asa, punya kepribadian yang kuat dan menyenangkan, mempunyai jiwa humoris dan tidak mudah marah. Jadi seorang pemimpin itu sabar ya. Apapun kritik dan saran orang lain kita tampung, kita terima, terus kita pikirkan lagi ini baik mengambil keputusannya seperti apa gitu. Terus ini menerima tanggung jawab gitu ya, sebagai pemimpin melaksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya dan berbagi dengan anggota lain, mengukur sejauh mana ia dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, menerima apapun yang telah disanggupi dengan semua konsekuensinya. Jadi
kita ditunjuk, diberikan amanah, kita ditakdirkan untuk jadi pemimpin nih kepada calon-calon pemimpin yang mana akan memimpin organisasi sekolah misalnya seperti itu ya. Kita harus sanggup nih dengan konsekuensinya seperti apa. Pertama itu waktu kita itu pasti waktu istirahat terpotong gitu ya. Tugas-tugas kita pastinya akan numpuk kalau kita memimpin sebuah organisasi. Tapi kita sebagai pemimpin tadi bisa mencarikan solusinya. Kita bisa mengatur waktu dengan baik, mengatur jadwal yang mana kita bidang akademiknya berjalan dengan lancar, prestasi kita bagus gitu ya. Banyak sekali yang harus kita lewati proses itu. Nah, di sini mempunyai kemampuan problem solving. Nah, bisa nantinya ini adalah punya kemampuan untuk memecahkan masalah organisasi. Terus selalu aktif dalam memberikan motivasi untuk kelangsungan organisasi. Jadi sebagai pemimpin, apakah ini laki-laki atau perempuan, itu semuanya berhak menjadi pemimpin gitu ya. Yang penting bisa menjalankan tugas-tugasnya gitu dan amanah yang diberikan gitu ya. Terus ada lagi memberi contoh diskusi, pemecahan masalah dan lain-lain. Dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan masalah-masalah organisasi. Di sini adalah remaja nih, remaja awal yang usianya 15, 16, 17 gitu ya. Remaja ini adalah pemimpin masa depan, generasi penerus kebangsaan dan harapan bangsa gitu ya. Kebanggaan dan harapan bangsa, masyarakat dan keluarga. Makanya mencetak generasi pemimpin itu berawal dari sekolahnya itu bagaimana. Apakah dia mampu untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin, setidaknya dirinya dulu, dirinya sendiri dulu, baru orang lain kita bisa memimpin orang lain gitu ya. Nah, cara untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Nah, di sini cara memupuk jiwa kepemimpinan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Memantapkan diri pada situasi apapun. Jadi, kalian berada dimanapun ya, entah sekolahnya itu hebat, sekolahnya itu unggul, misalnya di sini gitu, pastinya kita memantapkan diri nih. Walaupun ada insecure, terus ada kecemasan, keraguan, dan lain-lainnya, kita yakinkan dalam diri kita pasti bisa gitu ya. Terus kita rendah hati, menerima orang lain, kritikan orang lain, berdamai gitu ya. Terus melakukan apa yang diucapkan gitu. Jadi pernah saya berorganisasi di kampus gitu ya, ketika evaluasi kegiatan, ketika itu ada salah satu teman saya mengatakan seperti ini. Sangat bagus sekali kata-katanya bahwa lakukan apa yang kamu katakan, jangan katakan apa yang kamu lakukan. Artinya, lakukan apa yang kamu katakan. Artinya apa yang kita ucapkan itu lakukan saja gitu ya. Bukan berarti katakan apa yang kamu lakukan. Artinya dia melakukan A, B, C, D, dia katakan, dia ceritakan ini aku sudah mengerjakan ini, aku sudah mengerjakan ini. Bukan seperti itu sebagai pemimpin organisasi gitu ya. Tapi kita sebagai pemimpinnya kah, sebagai anggotanya kah gitu ya. Lakukan apa yang diucapkan gitu ya, dengan dikatakan. Misalnya saya ingin hari ini mengerjakan ini, ya kerjakan saja itu gitu. Tapi jangan diceritakan lagi, oh saya sudah mengerjakan ini, tapi biarkan orang lain melihat bukti apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, di sini ada juga memimpin dengan hati. Bagaimana dengan hati? Bukan berarti kita perasaan aja, bawa perasaan, bukan seperti itu. Kita logika kita jalan, akal kita jalan, tapi hati kita ini yaitu dengan sopan santun, dengan menerima orang lain dengan baik hati, dengan ramah gitu ya. Dengan hati ini ya kita bisa merangkul orang lain gitu ya. Terus hal lain yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama tadi memiliki kemauan yang kuat gitu ya. Tidak mudah menyerah oleh keadaan, harus selalu percaya diri dalam situasi apapun, kemauan untuk selalu berkembang.
kemampuan mungkin ya, ini kemampuan untuk selalu berkembang. Jadi ketika kemauan kita kuat, kita yakinkan pada diri kita bisa, dan kita ini jadikan sebagai ilmu nih, ilmu atau kesempatan yang berharga, pengalaman yang akan menjadikan kita sukses gitu ya. Walaupun misalnya ada pengalaman yang gagal, pengalaman yang sebagaimana ya, pengalaman yang kurang memuaskan, tapi ini sebagai pelajaran untuk kita gitu ya, berani untuk memimpin suatu organisasi gitu ya, walaupun ini cukup kecil, misalnya dalam kelas kah dulu atau dalam organisasi sekolah kah gitu ya. Terus ini menjadi diri sendiri dulu ya, diri sendiri kita cerminan diri kita dulu, mensyukuri keadaan saat ini, apa yang kita punya kita syukuri, terus kelebihan kita apa gitu ya. Berani tampil beda dengan orang lain, kita berani mengambil tindakan gitu, bisa mempertanggungjawabkan ya. Terus bersikap kreatif gitu ya, bersikap kreatif. Nah, di sini ada juga selalu menciptakan suatu pengalaman baru. Jadi apapun yang terjadi itu kita jadikan, oh ini pengalaman kita, ini cerita hidup kita. Kita bisa untuk kedepannya ini supaya kada terulang lagi yang kurang baiknya. Kalau yang baiknya itu kita bisa kembangkan lagi ya, bisa lebih semangat lagi. Oh, dulu aku berhasil loh memimpin suatu organisasi ini. Aku bisa pastinya nih akan lebih baik lagi gitu ya. Terus ada lagi mengenali kelebihan terbaik kita gitu ya. Mengenali kelebihan terbaik kita dalam artian kita kelebihannya itu apa, walaupun kita ada kekurangannya, jangan fokus ke kekurangannya. Kita fokus ke kelebihan kita itu apa, kekurangan kita itu kita fokusnya untuk memperbaiki, untuk bisa mengurangi kekurangan kita. Misalnya kita punya kekurangan 10, setidaknya kita bisa berkembang seiringnya dengan waktu, kita proses pendewasaan, kekurangan kita itu menjadi 5 misalnya, menjadi 3. Jadi semakin berkurang gitu ya, dan terus kita akan berproses lagi gitu ya untuk menjadi lebih baik, dan ternyata kelebihan kita itu semakin kita gali semakin ada gitu. Misalnya saya mampu untuk mengelola teknologi, saya mampu untuk mengontrol emosi saya gitu ya, supaya bisa memotivasi teman-teman yang lagi sedih, ayo kita bangkit lagi sama-sama gitu. Banyak loh, kalaunya kelebihan-kelebihan itu kita gunakan sebaik mungkin. Yuk, coba tanyakan pada diri sendiri, aku bisanya apa sih gitu ya. Renungkan gitu ya. Terus sifat pemimpin. Nah, tadi kan ada ciri-ciri pemimpin nih. Jadi sifat pemimpinnya itu seperti apa? Nah, yang pertama ini tadi mempunyai daya persuasif, yaitu daya kekuatan untuk memikat. Nah, untuk memikat, mengajak, menggerakkan orang-orang dalam organisasi tersebut. Yang pertama tadi ada sifatnya menarik. Misalnya menarik itu apa ya, menarik, walaupun ketampilan fisik kita ya biasa-biasa aja, setidaknya kita rapi, disiplin, terus kita bisa tutur katanya bagus gitu. Pokoknya orang lain suka lah dengan kita gitu ya. Tapi jangan berharap semuanya bisa suka, tapi ada yang tidak suka juga sih. Yang penting kita bisa menampilkan yang menarik, entah itu pola pikir kita, kedewasaan kita gitu ya. Jujur, terus ada kedewasaan emosionalnya bisa dikontrol. Tadi sudah ada ya sifat ciri-ciri pemimpin itu tidak mudah marah. Jadi kita sebagai pemimpin insya Allah nih bisa. Walaupun nih ada laki-laki sebagai kepala rumah tangga, misalnya ada perempuan sebagai ibu dari anak-anak, nantinya akan memimpin anak-anaknya agar taat gitu ya, agar mengikuti aturan dalam organisasi keluarga, ruang lingkupnya keluarga gitu gitu ya. Kedewasaan emosionalnya itu dijaga. Kita proses nih, anak-anak remaja saat ini kita nikmati aja semua rasa yang kita alami, kita kelola dengan baik gitu ya. Saatnya sedih oke, saatnya kita bangkit semangat oke juga gitu ya. Terus ada modern, mau mengikuti perubahan. Kita hidup di zaman sekarang, jadi kita harus mentaati zaman sekarang itu seperti apa. Terus ada lagi juga kita
zaman sekarang itu kan teknologinya berkembang terus nih, jadi kita ikuti saja aturan-aturannya seperti apa, modern saat ini gitu ya. Terus wibawa. Nah, wibawa ini kita bisa menunjukkan ketegasan di dalam diri kita bisa jujur tadi ya, melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang sudah diberikan gitu, menjalankan fungsi kita sebagai apa. Terus tidak mudah menyerah. Nah, ini penting sekali. Diri kita itu sebenarnya manusia biasa, manusia yang mudah lelah, mudah apa lagi ya, mudah mengeluh pastinya, tapi kita tidak mudah menyerah. Itu kita walaupun ada terbesit dalam diri kita ingin mengundurkan diri misalnya, tapi kita harus yakin kita bisa melewati ini walaupun kesulitan ini akan berlalu. Nah, bayangkan kita roda itu pasti berputar. Kadang kita merasakan sedih, ada di bawah, merasakan kesulitan, pastinya kita akan menikmati nantinya akan kesenangan atau apa. Seperti kita kehidupan gitu ya, pasti berputar. Tidak hanya diam di tempat. Nah, seperti itu kita harus berjuang gitu ya. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu pemimpin yang bisa memimpin dan bisa dipimpin. Jadi seseorang pemimpin itu bisa memimpin dan bisa dipimpin. Jadi kita bukan orang yang kita bisa posisinya ada di atas, ada di bawah gitu ya, menjadi pemimpin, kita bisa memimpin orang lain, terus kita menjadi anggota biasa, terus kita bisa dipimpin oleh pemimpin kita gitu ya. Kita saling mendukung tadi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kehidupan kalian nantinya ya di organisasi sekolah, terus di kampus, di masyarakat, di keluarga dan lain-lainnya gitu ya. Semoga bermanfaat tadi dan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Apabila ada pengucapan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan ini jadikan ilmu dan yang bermanfaat. Semoga ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran dari materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.